10 perjalanan paling ekstrim. Mari kita buktikan. Siapa yang paling ekstrim? Hai. Welcome to Extreme Talk. Di mana kita bakal ngebahas orang-orang paling ekstrim di dunia. Oh, Gue punya 10 orang ekstrim di dunia yang bisa jalan mengarungi dunia. gue punya 5, dia Gue juga 5. punya 5. Mari kita buktikan siapa yang paling ekstrim. Pertama dari gue, pendeta baptis merangkap 1600 mil ke Gedung Putih. Dari Gedung Hitam dia ke Gedung Putih. Hitam putih. Pada tahun 1978, Hans Mulikin, seorang pendeta yang berusia 39 tahun. Ini jahat nih, pasti sering mulikin. Ia mulikin orang ya, 30 di Gedung Putih setelah merangkap Jawab. 1600 mil dari Marshall, Texas. Jauh banget dari Texas. Ketemu Sandy tuh, Sandy Chick. Iya, Sandy ayam, main poker. Texas poker. main boker. Iya. Orang pertama dari gua nih, orang Australia yang mengelilingi dunia dengan kapal kendaraan amfibi, yaitu Ben Charlin, seorang warga Australia mengambil tantangan untuk mengelilingi dunia dengan sebuah mobil Jeep. Ajib. Amfibi yang dimodifikasi, dia berangkat dengan Elinore, istrinya. Eli. Ada cewek aja Elinore, ini cowok. Eli Sugigi. Istrinya pada tahun 1950. Istrinya di India, istrinya akhirnya sadar dan keluar udah ekspedisi. sadar gitu, boy. Tadi gila. Joker Tobat dia. Ketemu masjid Iya. India. Ya, dia itu butuh waktu 8 tahun mencakup 62.000 km di darat dan 17.000 km di laut. Lumayan lah. Kurang ekstrim sih, dia soalnya naik kendaraan. Yo, ini kedua dari gue. Ya. Orang yang menyelesaikan 4115 km mendorong gerobak untuk mengumpulkan Wow kali ya, mendorong penelitian gerobak. kanker. Iya. Gue rasa sih dia dulu tukang ini abu gosok didorong nih. Gue rasa dia dulu juga abu Bakar abu saja. teroris. Ya, David Baird menyelesaikan David Bird. David ada A-nya. Bird, burung. David Bird menyelesaikan perjalanan Herculesnya. Buset, Hercules. Selama 112 panik loh. Harus mendorong gerobak sorong di seluruh Australia. Yang menempuh jarak 4.115 kilo atau 2.557 mil. Gila, kuat banget. Itu dia jalan kaki kan. sambil dorong gerobak. Gua mah ekstrim. Nah, punya gue nih, lihat yang kedua. Orang yang benar-benar berlari mengitari seluruh dunia. Waduh, dia berarti mau coba lari dari kenyataan ini. Aduh. Iya, Dia putusin nih dia. Iya, diputusin. Putusin dia lari dia. Frustasi dia. Pelari Inggris Robert Garcia yang juga dikenal sebagai Running Man. Woi. Temannya Usain Bolt ini gue yakin. Anaknya dinobatkan oleh Guinness Book of Records sebagai orang pertama yang berlari setelah beberapa percobaan yang dibatalkan untuk meninggalkan Cape Town, Afrika Selatan dan London, Inggris. Akhirnya Garcia berangkat dari New Delhi, India pada 20 Oktober 1997. Boy, Ini dia India. lewatin syuting utaran dia. India dia. Sempat mau syuting dia. Orang lagi joget-joget dia lari. Aduh ini. Nah ini yang Itu cukup ekstrim sih. B aja. Punya lu mah. Yang ketiga dari gue, Kecil. siswa yang berjalan 3.000 km dari Gila, siswa tua banget. Yakin ini siswa? dia pakai badoyok kilometer Bisa nih, dari Bang. Beijing ke Jerman untuk membuat film pendek. Wah itu film pendeknya sih kayaknya nggak seru ya. Iya. Lari doang dia. Dari Beijing ke Jerman. Hadiah ulang tahun Christopher Reihart untuk dirinya sendiri. Reihart udah. Pada bulan November 2007 adalah pergi berjalan jauh. Kado ulang tahun macam Kado apaan itu? Gua kalau disuruh jualan lari mah lari, aduh. Kalau suruh lari gitu kalau ulang tahun, aduh mending gua ulang tahun. diceplokin gua. Iya, suruh lari. Goreng. Gadis 16. Oh iya. Berapa ya? Tadi 3. 5 kurang 2. Ya panik lo. 3. Gadis 16 tahun yang mencoba menyelesaikan perjalanan keliling dunia sendirian. Waduh. Gila, gadis. Masih perawan gitu. Aduh, kumaha. Bagus itu. Gadis. Seorang gadis berusia 16 tahun, Jessica Kumala Wongso.
malah Wangso. Jessica Watson semakin dekat ke akhir mengelilingi dunia. Sebuah perjalanan yang akan membuat dia menjadi yang termuda dalam mengelilingi dunia seorang diri, lahir dan dibesarkan di Queensland, Sunshine Coast. Jessica dijadwalkan tiba di Sydney sekitar 9 Mei untuk menjadi seorang pahlawan yang disambut untuk ceritanya untuk dipatenkan. The Rupert Murdoch Empire telah memberikan hak paten atas dirinya dan keluarganya. Jessica yang masih berumur 12 tahun ketika dia mengatakan kepada dunia ke orang tuanya bahwa ingin berlayar mengelilingi dunia seorang diri, meninggalkan Sydney pada tanggal 18 Oktober 2009. Parah sih itu. Tuh, Emansipasi Jessica. emansipasi. Iya, Jessica. Gila itu. Yang penting dia nggak pakai cyanida ya. Enggak pakai narkoba, tato lah enggak apa-apa. Minimal tato enggak apa-apa. Iya, nggak pakai. Masih batas wajar. Ngomong kasar ya. Iya deh. Nah, sekarang yang keempat dari gue. Orang yang berjalan 13.000 kilo. Mundur. Dari California, Amerika Serikat ke Turki. Gila, ini pasti ikut Ekstrim banget ya lu. sinetron Turki nih. Pleni Elwingo. Waduh. Dia pasti ketemu Elif. 24 Januari. Elif apa Elif? Elif. Iya, Elif. Drama Turki. Iya. 24 Aduh, Mas. 24 Januari 1895 sampai 2 Oktober 1993. Berapa tahun tuh? Dia itu Riset, Mbak. Mundur. Berjalan mundur dari Santa Marcus ya, Santa Iya. Monica. Santa Marcus. Bisa the keeper. Santa Monica, California ke Istanbul, Turki sekitar 13.000 km atau 8.000 mil sejak tanggal 15 April 1931 sampai 2 Oktober 1932. Ya, cuman setahun dia jalan mundur. Tuh, perjalanannya dalam buku. Iya, pada usia 36 tahun dia mendokumentasikan perjalanan dalam buku Round the World Backward. Gila sih, jalan mundur ya. Punya gue lebih ekstrim yang keempat. B aja sih. Orang yang berjalan 1830 mil di atas Enggrang. Gila Dia kan? dulu Di atas pasti- Enggrang ini dulu pasti. anak pramuka dia. Aduh, bukan Main apa? Enggrang. Anak orang tua lah. Pada tahun 1891, Sylvain Dornon, Dornon. Temennya Dono ini. Mukidi dia dari Landes berjalan baru nih hati-hati berjalan di atas Enggrang dari Paris ke Moskow melalui Vilno 1830 mil dalam 50 tahap 36,6 mil sehari. Gila. Tapi tetap aja dia nggak tiap hari. Dehidrasi dia tuh. Minumnya gimana ya? Maison. Iya, tumben dia. Tumben apaan minum Maison? Ia memulai perjalanan pada 12 Maret 1981. Meskipun perjalanan panjang di atas Enggrang, orang ini meskipun maksudnya merupakan sebuah rasa ingin tahu yang asli. Hal ini sebenarnya tidak hanya ada di Rusia, tetapi juga banyak orang Prancis yang melakukannya sebelum tahun 1870-an di bagian tertentu dari Prancis. Dia naik Enggrang gitu ya, nggak ada motivasi itu. Gue sih pengen, tapi nggak punya Enggrang. Nggak punya Enggrang ya. Kali-kali lah kita beli Enggrang. sepatu roda. Download aja lah Enggrang online. Iya. Kita mesen gitu. Online 2 hari paling nyampe lah. Yang terakhir dari gue, orang yang berpergian selama 12 tahun dari Afrika ke Greenland untuk menemukan tempat bebas ular. Greenland gue kayak pernah denger. Itu Pulau Hijau. Oh iya. Biasa. Tete Michel Kopsase lahir dari tahun 1941 di Togo. Togo apa? Togo bugu. Togo bugu apa? Togo apa? Togo. Ya, Ini penemu bahasa G nih. Togo bugu. bahasa G. Iseng deh. Ketika ia masih muda, ia berada di hutan. Ketika ia terkejut dengan piton dan jatuh ke tanah. Ayahnya percaya bahwa penyakitnya yang dihasilkan dapat disembuhkan dengan konsultasi apa nih? Dengan pendeta sekte piton gila. Pendeta ular itu yang bisa ularnya ada pendetanya. Iya, parah sih. Jauh di dalam hutan sehingga dia dibawa ke sana pada satu malam yang panjang ke jantung sekte penular. Obat itu bekerja, tapi pendeta tersebut meminta pembayaran. Udah nolong minta dibayar, iseng tuh Dia pendeta. berobatnya ke tengah hutan itu saking sulitnya dulu, nggak ada uang itu Afrika. Kita tuh dulu berarti belum lahir.
Ini yang terakhir dari gua, orang yang pergi berjalan lintas negara Amerika Serikat untuk menurunkan berat badan. Tuh cocok buat lo yang mau diet. Cocok banget. Mau duet keliling Amerika Serikat. Siapa yang mau duet? Diet? Duet apa coy? Dangdut. Iya, gitu. Steph Fout. Iya, namanya gitu kan, Steph Fout. Steve Fox. Gue pukulan bu ya, Steph Fout. Melakukan sebuah tantangan yang luar biasa mulai tahun 2005 untuk berjalan di Amerika Serikat. Dia memulai perjalanan 3.000 milnya dari Oceanside, California untuk pulang ke Manahan Solo. Wah, Manhattan pada tanggal 10 April 2005. Ketika pada saat itu ia ditimbang seberat 410 pound. Gila berat banget itu. Dan menderita depresi berat setelah tidak sengaja menewaskan dua pejalan kaki. Waduh. Menewaskan dua pejalan kaki saat mengemudi 15 tahun yang lalu. Tuh, hati-hati Dia berhasil menghilangkan lebih dari 100 pound berat badannya dalam proses ini. Tetapi perjalanan Fout itu bukan tanpa kontroversi. Dia nggak iseng jalan-jalan gitu, enggak. Gak ada motivasi dia. Ada. Habis nonton videonya Gojel, dia langsung termotivasi. Pakai jepit gigi. Jauhin dah kalau kena. Butuh motivasi lu. Habis lihat motivasi gitu. Pertanyaan dilontarkan oleh media dan penggemar. Apakah Fout Rides benar-benar berjalan setiap milnya? Fout juga masih belum sehat dari obesitas setelah menyelesaikan perjalanan. Dalam pembelaan ia berkata, Anda tidak bisa curang, tidak ada cara yang mungkin untuk menipu. Ini adalah perjalananku. Aku tidak peduli tentang kemana aku akan pergi. Aku inginkan dirimu. Aku tidak peduli apakah itu adalah 2.800 atau 1.500 mil. Ini tentang di mana kepala Anda. Waduh. Itu buat orang gendut tuh bahaya banget. Tadi dia Bukan gendut, itu rasis namanya. obesitas. Bukan obesitas juga. Gemuk. Ya, Iyalah. itu sebagian dari iman. Bukan. Itu semua udah kita bahas. Iya. Menurut kalian mana yang paling ekstrim? Dari gua atau dari dia? tulis komen di Atas, bawah. Oh iya, jangan lupa kalian subscribe ya YouTube channel aku. Iya, like lah. Komen, apa gitu. Capek nih bikinnya. Tahu, lama ini. Ini artikel Mahal baru nih. artikel nulis sendiri coba. Ngetik. Ah, Udah ya. cukup ya di sini. Cukup sekian, terima kasih. Dari kita. Jangan lupa Keep it extreme. jangan lupa hadir di acara nanti. Kita bakal ngadain apa ya? Enggak, ini dipikirin dulu lah. Nanti kita bakal ngadain acara gitu. Acara. Iya, pokoknya acara. Pokoknya acara lah. Pokoknya datang aja udah kemana lagi? Datang aja udah nggak usah. Ada acara. Udah datang. Kalau ada acara, datang aja udah. Udah datang aja kalau ada acara datang. Udah datang. Ya, Sekian. cukup sekian dan tunggu episode 2 dari kita. Pokoknya bakal terus berlanjut lah kalau ada yang nonton ya. Iya, kalau lu share ya. Ini beneran berlanjut tuh kalau di share. Subscribe ya. Ini subscriber 200 gua kasih dah yang baru. Ntar gua minta lagi. Ya, keep extreme. Don't forget to keep it extreme. Jangan lupa